Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh di tempat kita masing-masing, kita kembali bisa bersilaturahim seperti kata Mas Kardi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang berkah dan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, langsung saja kita masuk di bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani yang disyarah oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, thalathun la tudriku atau la tudraku bi thalathin, al-ghina bil muna wasyababu bil khidabi wasihhati bil adawiyati. Itu riwayat atau asar ya. Kalau hadis dari Nabi namanya khobar, kalau dari sahabat namanya asar. Ya, jadi ini asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, salasun, ada 3 hal. La tudraku, tidak bisa dicapai, bi salasin, dengan 3 hal. Ya, jadi ada 3 hal yang tidak bisa dicapai, tidak bisa digapai dengan 3 hal yang lain. Apa saja yang ketiga itu? Yang pertama, kata beliau, al-ghina bil muna. Ya, al-ghina bil muna, yaitu kekayaan, al-ghina, kekayaan dengan angan-angan. Fala yahsulul ghina, kata Imam Nawawi, maka kekayaan itu, rasa cukup itu tidak bisa dicapai, tidak bisa digapai bil amani, ya, dengan angan-angan, dengan hanya sekedar cita-cita, ya, umnia, ya, mina dari disitulah berasal kata mina, ya, mina. Jadi dinamakan mina di Makkah, ya, yang kita tempat melontar jumroh bagi haji, dinamakan mina karena ketika Adam dan Hawa berada di tempat itu, dia sudah betul-betul optimis. Dia punya harapan, membangun harapan bahwa pasti akan ketemu dengan keduanya. Jadi Adam akan ketemu dengan Hawa, Hawa yakin akan ketemu dengan Adam. Karena kita ketahui ketika keduanya diusir oleh Allah dari surga, kemudian diusir ke bumi ini, ke dunia, ya, dia keduanya dijatuhkan atau ditempatkan di dua tempat yang berjauhan, yang berbeda.
Dan akhirnya ketemulah di Padang Arafat, tepatnya di Jabal Nur. Maaf, di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Makanya dinamakan dengan Gunung Kasih Sayang. Disitulah keduanya berkasih sayang. Nah, sejak diusir dari surga ke bumi, sampai ketemu di Jabal Rahmah, itu waktu saling mencari antara keduanya, itu ada, kata ulama dalam beberapa riwayat, dikatakan 200 tahun. Ya, 200 tahun. Kalau kita kayaknya tidak sabar ya, nggak bisa sampai menunggu sampai 200 tahun. Ya paling berapa bulan sudah cari ganti ya. Kalau dulu Nabi Adam nggak bisa, mau diganti dengan siapa? Orang penduduk dunia waktu itu cuma 2 orang. Ya mau nikah dengan siapa lagi? Satu-satunya wanita di dunia itu adalah Siti Hawa. Begitu juga satu-satunya laki-laki yang ada di dunia waktu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kata beliau, kekayaan itu, rasa cukup itu tidak bisa digapai dengan hanya sekedar cita-cita, hanya sekedar angan-angan. Kalau di kita, cita-cita itu lebih real ya daripada angan-angan. Ya lebih positif. Kalau angan-angan kan orang cuma mengangan-angankan sesuatu, tetapi tidak dibarengi dengan kerja. Kalau cita-cita biasanya lebih konkret. Dalam bahasa Arab itu semuanya adalah umniyah. Ya, umniyah. Harapan-harapan saja. Dan biasanya konotasinya negatif kalau umniyah. Ya. Jadi orang menginginkan sesuatu tanpa usaha. Pengen pintar tapi nggak sekolah, nggak belajar, nggak hadir majelis taklim. Ya gimana caranya gitu kan? Karena segala sesuatu ada sebabnya. Ya. Lalu kata Imam Nawawi, bal bil qismati minallahi ta'ala. Kekayaan itu hanya kita dapatkan dari apa yang Allah bagi. Yang sudah ditentukan, sudah dijatahkan. Jadi masing-masing kita manusia ini sudah diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jatah itu tidak akan pernah ketukar. Dan jatah itu tidak pernah kelebihan atau kurang. Mas Sudarma sudah punya jatahnya. Mas Aryo, Mas Kardi, Mas Mapri, Mas Wandi, itu sudah punya jatah masing-masing. Ya. Dan tidak akan bisa melebihi daripada apa yang Allah jatahkan atau kurang daripada itu. Ya. Karena kita nggak tahu kan, kita tidak tahu berapa besar ya, berapa besarannya jatah kita nggak tahu. Karena itu adalah bagian dari qada dan qadar. Qadar. Baru kita ketahui kalau dia menjadi takdir kan. Ketika menjadi qada kita nggak tahu, tapi ketika sudah menjadi qadar, ya kita terjemahkan dengan takdir, sudah terjadi baru kita tahu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, wasyababu bil khidabi. Kepemudaan ya muda tidak bisa dicapai dengan khidab. Khidab itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita secara bebas adalah menyemir rambut. Ya, cuma di sini dijelaskan, fala yahsulus syababu, muda itu tidak bisa dicapai bi khidabis sya'ri, dengan memberikan khidab kepada rambut, bil hanna wa nahwihi, seperti dengan pacar. Ya. Betul ya bahasa kita pacar ya. Ada daun pacar yang biasa dijadikan orang membuat rambutnya atau menghilangkan rambut ubannya. Ya, maksudnya warna ubannya hilang gitu kan, putih menjadi agak kemerahan. Ya. Dan sebetulnya itu yang disunnahkan kan, itu yang dicontohkan. Artinya dibolehkan. Ya. Artinya kalaupun seseorang yang sudah tua itu, yang sudah beruban, sudah putih rambutnya, sudah kayak perak, mau dicat, mau dikasih daun pacar, mau dismer zaman sekarang, maka sama sekali tidak akan merubah dirinya menjadi muda gitu.
Ya, tidak akan bisa orang menjadi muda kembali kalau sudah tua. Walaupun dipoles sana sini, ditarik sana sini, ya, paling bisa inilah dikit-dikit memanipulasi lah. Ya, kelihatan gitu kan lebih awet muda gitu kan. Tapi ketuaan itu nggak bisa kita bendung. Ya, tidak ada yang bisa membendung namanya tua. Jadi sebuah keniscayaan gitu kan. Ya, yang dibolehkan kan kita boleh olahraga, boleh kita berikhtiar untuk lebih sehat, pola hidup sehat, pola makan yang sehat. Nah, sehingga paling bisa bukan memperlambat tua, tapi ya paling tidak menyegarkan kesehatan gitu, agar kita sehat. Artinya apa, jamaah sekalian? Yang namanya muda ini nggak bisa direkayasa. Ya, nggak bisa dengan smear rambut, dengan operasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wasihhati bil adawiyah. Kita tidak bisa, atau kesehatan itu nggak bisa dicapai bil adawiyati dengan obat-obatan. Ya, fala tahsulus sihhatu binafsil adawiyah. Maka sehat itu tidak akan datang, tidak akan kita dapatkan dari obat itu sendiri. Kita sembuh, kita sehat, itu bukan karena obat itu. Bukan obat yang menyembuhkan. Bal akan tetapi bisyifa illahi ta'ala, kesembuhan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan obat. Kan begitu kan? Sehingga memang ketika seseorang sakit, yang harus pertama kali kita ingat bukan obat, bukan dokter, tapi yang memberikan sehat, yang memberikan sakit itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian orang kadang-kadang ketika sakit dia ingat langsung dokter, langsung obat, langsung apotek. Ya. Padahal mestinya sebelum kita berobat harus bertobat dulu, tambah T. Berobat dan bertobat. Karena bisa jadi sakit yang Allah berikan pada kita adalah sebuah ujian, sebuah peringatan. Mungkin karena untung kita masih diperingati kan. Artinya misalnya ada anak kita nakal, ada bandel, kemudian kita ingatkan, kita nasihati, berarti kita cinta sama anak kita. Orang tua yang tidak pernah menegur anaknya, nggak pernah nasihatin anaknya, ini bisa menjadi ciri orang tua tidak sayang sama anaknya. Jadi membiarkan anak kita tanpa nasihat, itu bukan sayang. Itu justru kontra sayang. Begitu juga Allah. Kadang-kadang kita diingatkan dengan kenikmatan, kadang-kadang juga diperingati dengan sakit, dengan ujian dan sebagainya. Ya. Itu yang pertama dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, kata beliau, husnut tawaddudi ila nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Ya, subhanallah. Jadi kata-kata orang-orang besar ya, ulama-ulama dulu, para sahabat, itu gak panjang-panjang kalau ngomong itu. Sama dengan Nabi. Ya, tapi padat maknanya. Kenapa? Karena mereka dapat ilmu dari Nabi kan. Langsung belajar dari Nabi gitu. Ya, tadi Abu Bakar singkat sekali bicaranya. Tapi semuanya isi, semuanya daging. Begitu juga Umar nih. Apa kata Umar? Husnut tawaddudi. Bercinta atau berkasih sayang kepada manusia. Ilan nasi. Jadi mencintai manusia. Ya, di sini cinta kan bukan konotasinya hanya seks gitu kan, nafsu, bukan. Mencintai manusia, cintai orang lain. Nisful aqli adalah separuh dari akal sehat. Artinya kalau ada orang yang membenci orang lain, ya yang membenci orang lain itu
ciri tidak sehat akalnya. Justru orang yang berakal sehat, dia selalu cinta kepada orang lain, kepada makhluk Allah, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya, apa alasannya kita membenci orang kan? Kalaupun kita membenci seseorang kan bukan orangnya kita benci, tapi perbuatannya, kelakuannya yang tidak benar. Itu yang kita benci, bukan orangnya. Ya, bukan orangnya. Maka kata beliau, mencintai orang lain, manusia nisful akli adalah separuh daripada akal sehat. Kalau di sini kata Imam Nawawi, kama rawa Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa Tabarani dan At-Tabarani wal Baihaqi dan juga Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nasi shadaqah, ay mulatafatun nas, ya bergaul dengan orang lain tapi secara lemah lembut, bil qauli dalam perkataan, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan, tidak mengata-ngatain, termasuk tidak menyesat-nyesatkan amalia mereka, tidak membidah-bidahkan mereka. Ya. Alaiha thawabus sadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi kalau kita bisa bergaul dengan orang lain, ya, dan kita bisa sabar menghadapi mereka, kita bisa berlemah lembut dengan mereka dalam perkataan, perbuatan, ya, maka insya Allah, kata Nabi, pahalanya adalah mendapatkan pahala sedekah. Wa kana mudaratuhu sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, dan diantara bentuk cara Nabi ketika bergaul dengan orang lain, dengan manusia, ya, annahu, sesungguhnya beliau la yadhummu ta'aman, Nabi selalu tidak mencela makanan. Ya, itu bentuk namanya mudarah bainan nas. Ya, jadi tidak boleh, Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau ada makanan, kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau tidak makan, tanpa dicela. Kalau sebagian kita kadang-kadang dicela tapi habis. Ini lebih parah ini. Satenya ini kayaknya keras ya, tapi habis 7 tusuk gitu. Untung keras ya, kalau nggak keras bisa 20 tusuk habis. Ya. Nabi kalau ajabahu, kalau dia takjub dengan suatu makanan dia makan. Kalau tidak, ya boleh tinggalkan aja, tidak ada masalah. Ini bagian dari berakhlak kepada orang. Karena bayangkan jemaah sekalian, coba kalau kita disuguhi makanan oleh seseorang, lalu kita celah, ya itu kan berarti kita menyakiti hati orang kan? Kita menyinggung perasaannya. Ya padahal dia mungkin sudah mengorbankan sebagian dari hartanya untuk beli makanan itu, sudah menyiapkan waktunya untuk menjamu kita, tapi kita malah tidak menghormati, malah kita celah makanan yang disuguhkan. Kalaupun kita nggak suka, diam aja. Nah ketika kita diam itu sedekah, karena kita bisa bersabar. Misalnya makanannya kurang enak, ya, dan ketika kita mengatakan nggak enak, jangan dimakan. Tidak enak tapi dimakan, habis dan dibungkus pulang, itu lebih parah lagi. Nah kemudian, wala yanharu khadiman, beliau juga tidak pernah menghardik seorang pembantu. Buktinya apa? Anas bin Malik pernah berkata, saya 10 tahun membantu Nabi, jadi pembantu Nabi, tidak pernah satu kali pun Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan itu, kenapa kamu melakukan itu. Ya. Sebagian orang sekarang pembantunya baru 2 bulan sudah kabur.
Ya, bisa banyak kemungkinan bisa memang pembantunya nggak benar, bisa juga majikannya. Ya, terlalu rewel, terlalu cerewet, ya sehingga pembantu itu tertekan dan seterusnya. Nah, kenapa kata ulama, kenapa Nabi tidak pernah menghardik pembantu? Pertama, memang itu akhlak Nabi. Yang kedua, memang pembantunya benar. Jadi jangan sampai ini jadi alasan dalil pembantu ini. Kalau dia ngomelin sama majikannya, jangan ngomel ya. Nabi nggak pernah ngomelin pembantu. Nabi tidak pernah ngomelin pembantunya karena pembantunya Anas bin Malik. Saya omelin kamu karena pembantu saya kamu gitu kan. Kira-kira seperti itu. Tapi yang kita dahulukan adalah akhlak Nabi, la yanharu khadiman. Yang ketiga, wala yadribu imra'atan. Nabi tidak pernah memukul perempuan, memukul istri. Jangan sampai kita ya ringan tangan kepada istri atau perempuan, anak gadis terutama, anak perempuan kita. Jangan sampai kita, tangan kita ini ya mulia, jangan sampai ya walaupun kita emosi marah gitu kan, tahan, karena Nabi tidak pernah memukul namanya perempuan. Kalau laki-laki juga nggak boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya dibolehkan kan, dalam hadis boleh pukulan yang bagian apa? Pukulan untuk motivasi dia, bukan pukulan untuk menyakiti, bukan. Ya, ketika anak, dalam hadis dikatakan kalau 7 tahun perintahkan dia untuk sholat, kalau sudah 10 tahun maka pukullah dia. Artinya pukul itu lebih ditegaskan lagi, lebih sering lagi diingatkan, lebih kasih pukulan-pukulan di bagian tubuhnya yang akan memotivasi dia gitu. Ya, ada anak kan tidak bergerak kalau diomongin. Ayo pakai tangan gitu, pakai. Tapi tujuannya bukan menyakiti, bukan menyiksa. Ya. Karena kalau menyiksa kan kontraproduktif dengan pendidikan. Kan kita nyuruh itu kan bagian dari pendidikan. Bagaimana bisa kita menyuruh sesuatu tapi dengan cara-cara yang kontra dengan kebaikan itu? Nah, kata ulama ini maksud dengan memukul bukan pukulan untuk menyakiti, tapi pukulan untuk mendidik. Nah kemudian wal mudaratu hiya tarkud dunya. Yang dimaksud dengan al mudarat tadi itu, hiya adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia, li ajli din, untuk kepentingan agama. Aksul mudahana, kebalikan daripada al mudahana. Kalau al mudahana meninggalkan dunia, meninggalkan agama untuk mendapatkan dunia. Sedangkan al-mudara adalah meninggalkan dunia untuk kepentingan agama, untuk menyelamatkan agama. Itu yang pertama tadi ya, penjelasan bahwa berkasih sayang kepada manusia adalah separuh dari akal sehat. Yang kedua, wa husnus su'ali nisful ilmi. Baik dalam bertanya, ayat ilal ulama atau lil ulama, bertanya kepada ulama, bertanya kepada guru, berdiskusi. Nisful ilmi, separuh dari ilmu. Lianna ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yuhsalu bihi, diperoleh dengan bertanya. Ya. Betapa banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, kita akhirnya ketahui gara-gara kita bertanya. Ya, makanya kan dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi berdialog dengan Jibril. Nabi berdialog dengan sahabat tanya jawab. Ya, tentang iman, Islam, ihsan, itu kan dialog antara Jibril dengan Nabi. Betapa banyak nasihat-nasihat penting tentang agama yang kita dapatkan dari Nabi, dari dialog dengan sahabat. Ya. Jadi, baik dalam bertanya, itu kita sudah mendapatkan separuh ilmu. Makanya kalau kita bertanya kan harus diniatkan, diluruskan niatnya, kemudian betul-betul bertanya untuk yang kita tidak tahu, betul-betul bertanya untuk, kadang-kadang bukan kepentingan kita tapi untuk orang lain. Ya. Bukan bertanya untuk menguji orang yang ditanya atau sekedar tampil gitu kan, bukan. Makanya di sini pakai husnus soal, baik dalam bertanya. Artinya kalau tidak baik, bukan mendapatkan separuh ilmu, tapi justru mungkin bisa ilmu yang kita dapatkan tidak berkah, tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Dan ay ijra'ul umuri ala ilmil awaqib. Tadbir ini artinya adalah
baik di dalam mengatur kehidupan, manajemen kehidupan, mengatur waktu, ya, agenda-agenda kehidupan kita. Kalau kita baik dalam mengatur kehidupan kita, nisful ma'isyah, maka kita sudah mendapatkan setengah daripada kehidupan sehari-hari, sudah terpenuhi. Ya. Karena kalau kita sudah manage dengan baik, kadang-kadang yang orang melihat tidak cukup jadi cukup. Seorang istri yang pintar mengatur keuangan, ya, kadang-kadang gaji pas-pasan, tapi karena diatur dengan baik cukup, bisa ketutupi semuanya. Sebenarnya kadang-kadang gaji suami banyak, tapi istri nggak bisa ngatur, nggak cukup. Ya. Nah, di sini husnul tadbir, pentingnya tadbir. Tadbir itu adalah pengaturan yang baik. Maka kalau kita ngatur kehidupan kita dengan baik, insya Allah kita sudah mendapatkan nisful ma'isyah, setengah daripada kehidupan. Berikutnya an Utsman radhiyallahu an. Tadi Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. An Utsman radhiyallahu anhu, man taraka dunya ahabbahu Allah. Wa man taraka adh-dhunuba ahabbahu al-malaika. Wa man hasama al-tam'a 'anil muslimina ahabbahu al-muslimin. Tidak kalah singkatnya juga dari tadi, dari Abu Bakar dan Umar. Utsman mengatakan, man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bi an aqalla syab'ah wal aqla. Ini kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan meninggalkan dunia, ya bukan sama sekali memutuskan dengan dunia, bukan, karena itu nggak mungkin, ya, mustahil. Kata beliau, bi an aqalla syab'ah, subhanallah, yaitu dengan meminimalisir rasa kenyang. Apa artinya? Jangan selalu kenyang, apalagi sampai kekenyangan. Ya. Jadi kurangin. Salah satu cara kita mendidik diri kita untuk bisa menjaga jarak dengan kehidupan dunia adalah, diantaranya kata beliau, bi an aqalla syaba'. Jangan terlalu sering kenyang. Ya. Wal akla, dan makan. Jangan siang malam kita full makanan itu. Ya. Jangan selalu kita makan apa yang kita inginkan. Makanya di situ kenapa caranya kita disunahkan berpuasa, kan? Itu cara yang paling efektif untuk bisa mengurangi rasa kenyang dan makan. Selain itu nggak ada cara lain. Luar biasa Islam. Paling tidak sekali, 1 bulan sekali 3 hari, ya. Ayyamul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Syukur-syukur tambah Senin, Kamis. 5 hari. Oh, udah luar biasa. Insya Allah sehat. Kemudian yang kedua, man taraka dunia, barang siapa meninggalkan dunia dengan cara tadi itu, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Ya, li'annahu taraka riya' wa tafakhur, karena orang itu meninggalkan riya dan berbangga atau sombong. Kan kadang-kadang orang kalau sudah terlalu berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, fasilitas hidup, ya ujungnya yang sombong, kan? Ya. Mobil satu, karena pengen apa? Yang kita pakai kan satu, tapi beli sampai 3 mobil. Ada mobil 1 miliar, pengen mobil yang 2 miliar. Mobilnya sudah ada 4 pintunya, digantian 2 pintu. Lama-lama tinggal 1 pintu. Rupanya mobil itu makin dikit pintunya makin mahal harganya. Mungkin satu ketika nanti ada mobil yang tidak ada pintu. Baru mau naik, baru dibolongin, kan. Yang kedua, wa man taraka adh-dhunuba ahabbahul malaika. Barang siapa meninggalkan dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Kenapa katanya? Karena kata Imam Nawawi, li'annahu la yat'ab al-kataba alladzina yaktubuna sayyi'at.
Karena dengan demikian malaikat pencatat dosa itu istirahat, nggak capek. Ya. Jadi makanya kalau orang banyak berdosa, malaikat juga mengeluh. Dia lagi dicatat nih katanya nih. Bikin capek. Orang kalau catat yang bagus-bagus kan mending. Padahal kan amanahnya mencatat dosa-dosanya kan. Malaikat, wah dia lagi dicatat dosanya nih. Jadi kalau orang meninggalkan dosa maka dicintai malaikat. Karena malaikat senang, saya nggak capek gitu kan. Malaikatnya istirahat. Yang ditugaskan untuk mencatat dosanya. Coba kalau kita dosa siang malam tuh. Malaikat sumpahin kita ini orang ini. Malam berdosa, siang berdosa, pagi berdosa, sore berdosa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa man hasama tam'a 'anil muslimin, barang siapa yang memutus rasa tamak kepada umat Islam, kepada orang Islam, ahabbahul muslimuna, niscaya akan dicintai oleh orang-orang Islam. Jadi tamak itu adalah kita selalu berangan-angan pengen mendapatkan apa yang di tangan orang. Ya, itu namanya tamak. Kita udah punya ini. Tapi kita pengen yang ada pada orang itu. Mudah-mudahan saya diberikan oleh dia. Mudah-mudahan saya mendapatkan. Kalau harapan itu bukan kita minta kepada Allah, itu namanya tamak. Tapi kalau kita doa sama Allah, apapun kita bisa minta selama halal. Ya. Saya pengen istri kan, pengen nambah lagi gitu kan. Kalau cuma diomongin itu tamak namanya itu. Minta sama Allah. Ya, seperti Bang Adil itu kan, Bang Lukman itu. Jadi jangan banyak diomongin, itu tamak namanya. Ya. Minta aja sama Allah. Kalau kita layak pasti Allah kasih, kalau layak. Kalau sudah jatahnya pasti akan terjadi. Kalau sudah takdirnya pasti akan dikasih. Kalau bukan takdirnya, walaupun pontang-panting, walaupun siang malam diomongin gak bakalan dapat. Itu aja kan? Ya. Tenang aja kan? Ya. Kemudian yang keempat, An Aliin radhiyallahu an. Tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. An Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajahahu. Jadi istilah karramallahu wajahu, ya ini istilah dari ulama. Jadi bukan, kan sebagian orang sekarang mengatakan jangan bilang karramallahu wajahu itu dari Syiah. Bukan Syiah, ini Imam Nawawi berikan gelar ini. Dan ulama-ulama dulu juga. Ya penghormatan, rahimahullah, radhiyallahu anhu, karramallahu wajahu, untuk penghormatan, pemuliaan, nggak apa-apa. Jadi jangan kalau kita nggak mau pakai kita bilang itu nggak ada. Atau dikit-dikit Syiah gitu kan. Kayak kemarin di Lombok gitu kan, yang orang Wahabi Salaf itu kan, ya, dibakar pesantrennya. Ya. Itu kenapa dibakar? Karena dia ngata-ngatain ulama di sana. Ya, bahkan teman saya orang Lombok di sana itu dibilang kan ada ceramahnya itu yang beredar. Dibilang kuburan yang diziarah umat Islam di sana itu adalah tai anjing, kotoran anjing. Bayangkan itu. Gimana seorang dai begitu kan? Ini sudah bukan berdakwah ini. Ini sudah kriminal. Cari ribut, cari masalah. Ya sampai orang di luar Islam nggak boleh kita kata-katain. Apalagi ulama. Itu ulama yang meninggal itu dihormati, dimuliakan oleh umat Islam. Lalu dia datang petantang-petenteng. Udah begitu pakai nama sunnah lagi. Ini kan kotor-kotorin nama sunnah. Saya bilang kemarin di grup Madinah itu kepada teman-teman, saya bilang kalau yang suka pakai sunnah-sunnah itu, kalau masih suka membid'ahkan, menyesatkan itu nggak usah pakai sunnah itu. Karena nama sunnah itu tercemar gara-gara perilaku kita. Ya dakwah itu bukan ngata-ngatain orang. Dakwah itu cari teman, bukan cari musuh. Ya. Udah begitu ketika dibakar pesantrennya, narasinya mereka bikin di media. Tengah malam pesantren kami diserbu orang Syiah. Bukan Syiah. Jadi dia pengen mengatakan bahwa perbuatannya itu benar. Ya. Padahal itu akibat reaksi dari aksi yang gak benar. Makanya kalau kita masuk di suatu masyarakat, ya baik-baiklah dengan masyarakat itu.
Kalau kita baik-baik, mereka juga lebih baik. Tapi kalau kita kurang ajar, ya pasti akan ada reaksinya. Dan kita nggak bisa stop karena orang-orang ini kan beda-beda. Intelektualitasnya berbeda, emosinya berbeda kan. Nggak bisa lagi. Bayangkan kalau kita dikata-katain orang. Ya, jangan kuburan ulama, kuburan orang tua kita dikatakan orang tai anjing. Kita marah kan? Kita marah. Nah, kemudian kata Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'mah wa inna min asy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna min al-ibrati yakfika al-mautu ibrah. Juga singkatnya. Apa kata Ali? Inna min na'imid dunya yakfika, sesungguhnya di antara kenikmatan dunia yang mencukupimu, al-islamu ni'mah, Islam adalah nikmat. Fa inna a'zama ni'amillahi lil 'abdi, karena sesungguhnya nikmat yang paling besar dari Allah untuk hambanya, ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud, yaitu dikeluarkannya dia dari tidak ada menjadi ada. Wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam, dan dikeluarkannya dia dari kegelapan kekafiran menuju cahaya Islam. Makanya Islam ini adalah nikmat yang paling agung. Ya. Makanya kadang-kadang kalau dalam kita berkhutbah atau berceramah kan ada ungkapan biasanya, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Ya kan? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman dan Islam. Karena itulah nikmat yang paling besar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inna minasy-syughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan di antara kesibukan yang mencukupimu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'atullahi ta'ala a'zamul al-asgal. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang paling besar. Tidak ada lagi ketaatan yang lebih hebat daripada taat, ya, sibuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk infak, sibuk bakti pada orang tua, sibuk silaturahim, ya, sibuk belajar. Itu kan semuanya kesibukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesibukan yang mencukupi. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan di antara ibrah atau nasihat atau mau'izah yang akan mencukupimu adalah kematian. Ya, makanya di hadis lain ada kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai teguran, sebagai nasihat. Ya. Jadi itu nasihat yang telak, nasihat yang tidak berbicara. Orang mati itu nggak ngomong, nggak memberikan tausiah kan. Coba kalau orang mati langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, ya kita kabur kan. Tapi justru diamnya orang mati itu nasihat yang telak. Jadi kadang-kadang nasihat itu tidak selalu berbunyi, tidak selalu dalam kata-kata. Kematian itu udah nasihat. Coba kalau ada orang meninggal di rumahnya itu, pasti beberapa hari itu semua pada tafakkur tuh. Yang maksiat pasti berhenti. Yakin itu. Ya yakin itu, pasti. Ya entah berapa hari setelah itu kumat lagi, wallahu alam kan. Tapi ketika kejadian kematian itu semua orang nangis, sedih gitu kan. Berhenti dari kerja, berhenti dari apalagi maksiat. Kalau ada orang sudah ada keluarganya mati, masih bermaksiat pada waktu itu udah kurang ajarnya udah luar biasa. Maka kata beliau, maka cukuplah ya nasihat yang mencukupimu adalah kematian itu sebagai sebuah nasihat, sebagai ibrah, sebagai mau'izah.
Baik, jamaah sekalian, mungkin demikian dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Ada 4 ya, dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Ini luar biasa kalau kita bisa amalkan, kita bisa resapi ya, kita bisa ajarkan, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Mas Kardi, silakan, dan kalau ada mau tanya jawab boleh, ada waktunya insyaallah. Tafadhal. Afwan.